Bagaimana Pak? Ada 2 berita yang tadi sempat saya bacakan. Heeh. Mungkin tanggapan terlebih dahulu mengenai, Pak Jokowi menghimbau semua pihak harus netral. Tapi Mhm. somehow ini seperti kontradiktif Pak, karena beberapa bulan, sebulan lalu lah, sempat bilang bahwa presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu tuh boleh loh Pak memihak, dan di satu sisi kan ya no wonder secara natural Pak Jokowi adalah ayah dari Gibran, Heeh. ya cawapres. Nah Mhm. tanggapannya gimana nih Pak? Yang pertama yang saya ingin sampaikan ini pemilu serentak ya. Oke. Jadi bukan hanya pemilu pilpres, tetapi ada pileg juga dan DPD ya. Jadi ada 4 kertas suara kalau di Jakarta, ada 5 kalau di daerah. Jadi pemilu ini adalah pemilu serentak. Kemudian siapa yang door to door itu adalah caleg. Ya. Kemudian kalau kita berbicara pilpres ini kita berbicara isu, berbicara informasi yang ada di berita dan yang pastinya tentang persepsi publik dan perasaan Persepsi publik publik ya. dan perasaan publik. Jadi kalau pilpres ini nggak bisa dikanvassing seperti caleg door to door. Nggak bisa dikanvas. Ya, karena kita harus berbicara tentang perasaan publik terhadap calon itu seperti apa. Harapan apa yang mereka inginkan kepada calon pemimpin mereka di masa yang akan datang. Harapan mereka terhadap lapangan pekerjaan, mengendalikan harga sembako, bisa memberikan bantuan kepada mereka, dan mampu memerintah bangsa ini. Jadi saya kira persepsi publik, saya kira ditunjukkan dari hasil survei itu bahwa harapannya besar sekali kepada Prabowo Oke. Gibran. Bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini adalah memastikan pemilih ke TPS. Dan Jadi Pak Jokowi akan netral, Pak Erwin? saya kira beliau sudah menyampaikan. Yang ingin saya sampaikan juga bahwa Pak Jokowi memiliki endorsement-nya kuat sekali. Karena Pak Jokowi itu kan approval rating-nya tinggi ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang mempertanyakan tentang etik dan sebagainya, tetapi beliau dicintai sama masyarakat. Buktinya approval rating-nya Pak Jokowi tinggi sekali, dan ini mimpi semua presiden yang di periode kedua, mimpi semua presiden di dunia yang memiliki approval rating seperti Pak Jokowi yang ada. 80% Ya, sepertinya yang sampai. ingin turun tetapi approval ratingnya masih tinggi, ini semua presiden punya mimpi. Tadi Pak Erwin bilang ada yang mempertanyakan soal etik gitu ya Pak ya, walaupun approval ratingnya tinggi banget gitu ya Pak. Tanggapan Anda dari paslon 2 mengenai yang mempertanyakan soal etik itu bagaimana Pak? Emang perlu ya Pak mempertanyakan Pak Jokowi Ya, soal etik? artinya Apa kan, saja sih Pak presiden yang jadi ada kan gitu? pastinya kan dalam pemilu ini sudah mulai naik tensi ya. Attacking ini awal-awalnya di attacking MK, di attacking kemampuan Mas Gibran tentang kapasitasnya, ternyata Oke. bisa dijawab semua ya. Kemudian tadi bicara gemoy bisa dihilangkan, ternyata bisa dijawab juga. Sekarang nggak tahu apalagi mau detek, mungkin di attacking lagi masalah etik lagi kembali. Tetapi kembali lagi bahwa approval rating beliau masih tinggi. Kemudian tentunya harapan masyarakat terhadap calon pemimpin mereka di masa yang akan datang adalah pemimpin yang tegas dan mampu mengelola negara ini, dan mampu mengendalikan harga sembako, mampu menciptakan lapangan pekerjaan, dan mampu memberikan bantuan kepada masyarakat. Dan harapan itu diberikan kepada Prabowo Gibran. Makanya kita Tapi melihat kan ini adanya itu. capresnya Pak Prabowo ya, Pak Erwin. Maksudnya dalam hal ini ya mungkin Pak Gibran ini akan memberikan rating yang lebih tinggi karena kan Pak Gibran adalah anaknya Pak Jokowi. Tapi dalam hal ini kalau misalnya Pak Prabowo yang terpilih menjadi presiden, seberapa terlibatkah Pak Jokowi Ya, dalam hal ini? yang jelas kan pasti otomatis kan kalau presiden sudah selesai kan, Sudah. sudah selesai kan, pasti ada pemimpin baru. Bahkan nanti hasil quick count pun juga nanti sudah ada namanya pemimpin yang terpilih, presiden yang terpilih versi quick count, Ya. ya kan? Elected gitu ya Pak ya? Elected presiden versi quick count, jadi bukan versi real count. Jadi otomatis kan ada proses yang namanya transisi, ya kan? Ada proses transisi yang akan terjadi. Jadi saya kira presiden nanti harus tentunya bisa tahu bagaimana untuk turun, dan Pak Jokowi selalu mengatakan beliau akan kembali ke Solo, sudah menyiapkan rumah di Solo, dan tentunya beliau akan pasti retire dari pemerintahan yang sekarang ini dan memberikan kepada pemerintahan yang akan datang. Itu kalau misalnya Pak Prabowo dan Mas Gibran menang. Ya, artinya kalau kita lihat dari hasil survei, insya Allah mudah-mudahan pemerintahan akan datang diberikan kepada Prabowo Gibran atas kepercayaan rakyat ya. Jadi kita berharap pemilu ini semuanya percaya pemilu ini adil, karena ini lagi-lagi pemilu ini serentak.
ada caleg kabupaten yang mengawasi, Ya. ada caleg provinsi yang ngawasi, ada caleg nasional yang ngawasi. Belum lagi tim sukses presiden yang ngawasi. Jadi Oke. harus kita transparan bahwa ini Oke. pemilu ini berjalan dengan luber. Kita tentunya berharap pemilu akan berjalan dengan lancar dan sesuai pada tatanannya. Tapi saya ingin tanggapan Anda juga Pak mengenai berita yang kedua. Apa itu? Kenapa universitas dan para guru besar, akademika, koar-koar mempertanyakan mengenai demokrasi yang berjalan saat ini berjalan tidak sesuai semestinya kata mereka. Gimana? Ya Pak? mungkin prosesnya kali. Ya proses dari pemilu ini kali yang dipertanyakan ya. Oke. Proses mungkin MK, proses penempatan Mas Gibran. Jadi mungkin prosesnya kali dipertanyakan. Tapi harusnya kan proses itu dipertanyakan, sudah dipertanyakan di awal-awal ya. Ini kan sudah mau berakhir pemilu baru dipertanyakan. Jadi Oke. saya kira yang disampaikan oleh dari kampus ya, sahabat-sahabat kita dari kampus ini adalah proses. Ya, Tapi menurut Anda prosesnya etik. memang sudah berjalan sebagaimana mestinya atau Ya, tidak Pak? kan kita bicara hukum, negara kita negara hukum. Artinya kalau ada yang dilanggar ya pasti kan kandidatnya kan tidak layak. Ya kan semua menerima bahwa kandidatnya bisa bertanding kan. Cuman ada yang mempertanyakan proses, ada yang mempertanyakan etik. Pak Presiden mengatakan Oke. secara undang-undang Presiden boleh berkampanye. Oke. Tapi kan beliau nggak pernah kampanye. Bahwa beliau memperlihatkan endorsementnya ke siapa kan jelas masyarakat udah tahu endorsementnya kepada siapa. Jadi saya kira itulah kekuatan endorsementnya Pak Jokowi tinggi sekali. Jadi pada saat Pak Jokowi memberikan endorsement kepada paslon, jelas ada pengikut Pak Jokowi yang akan pindah searah dengan di mana endorsementnya Pak Jokowi. Jadi itu juga yang membuat Prabowo Gibran juga mendapatkan tambahan suara karena dari endorsementnya Pak Jokowi.